Komunikasi lebih dari sekedar kata-kata. Ini tentang hati dan jiwa. Aku Hasnahak, dan ini Solo Talk, tempat ngobrol untuk jiwa yang lebih sehat. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu semangat ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering kalian lihat, tapi jarang benar-benar dipikirin, yaitu mental dibalik popularitas. Pernah nggak sih kalian ngelihat kehidupan artis atau influencer yang kehidupannya serba mewah? Kelihatannya bahagia terus dan kayaknya hidup mereka tuh sempurna banget. Tapi pernah nggak kepikiran apa yang mereka alami di balik layar? Nah, hari ini aku nggak sendirian karena kita bakal ngobrol sama seseorang yang paham betul soal ini. Langsung aja kita sambut Kak Sarah Saputri. Halo Kak. Halo. Hai. Wah, suatu kehormatan sekali ya buat aku bisa ngobrol langsung sama seorang public figure yang sangat-sangat multitalenta nih. Makasih loh apresiasinya. Apa kabar? Adik Alhamdulillah Hasna. baik. Kakak baik? Baik, terima kasih. Buat teman-teman, Kak Sarah Saputri ini beliau adalah seorang musisi yang sangat-sangat unik. Karena nggak cuman bisa nyanyi, tapi juga seorang harpis atau seseorang yang ahli banget dalam memainkan harmonika nih Kak. Aku sangat-sangat takjub sih karena itu alat musik yang jarang aku pegang. Terus aku selalu ngeliat juga kakak kalau misalnya main harmonika tuh keren banget. Jadi bener-bener aku suka banget sih kalau misalnya kakak udah perform gitu, udah luar biasa. Makasih banyak apresiasinya. Nah, aku mau nanya-nanya nih sama kakak, karena kakak ini seorang public figure yang sangat-sangat terpandang dan kayaknya tuh banyak banyak yang berekspektasi gitu sama kakak. Kayak sering banget kita dengar kalau misalnya kan kehidupan public figure itu yang penuh dengan kebahagiaan, sukses terus dan kayak nggak ada masalah gitu Kak. Tapi sebenarnya ekspektasi publik itu sejalan nggak sih Kak sama realitanya? Aduh, sebenarnya sih ya itu tantangan sih. Saya sebutnya itu tantangan ya, karena kalau wajar sih kalau misalnya khalayak umum gitu ya menaruh ekspektasi kepada seorang public figure, yaitu wajar. Tapi kalau kita yang sebagai yang memainkan perannya gitu ya, memang sebaiknya bijaksana dalam menanggapi hal tersebut gitu, karena kalau enggak ya kita jadi capek sendiri gitu, dan yang paling mengkhawatirkan jika kita malah jadi kehilangan diri sendiri karena ekspektasi orang-orang tersebut gitu. Bener banget sih Kak. Jadi memang ekspektasi dari publik itu sebenarnya wajar ya Kak ya. Karena kan ya seorang public figure pasti kan kita mandangnya tuh harus ini, pengen itu. Tapi ya realitanya juga kita ngelihatnya wow banget, tapi mungkin juga kakak juga punya tekanan-tekanan tersendiri ya Kak ya. Iya, terkadang seperti itu. Mungkin awal-awal saya berprofesi sebagai musisi ya itu cukup dirasakan gitu. Tapi kan seiring perjalanannya waktu gitu, dan kemudian pertumbuhan dan corak berpikir saya gitu ya, lalu kemudian banyak belajar gitu. Oh ternyata iya, dulu gitu ya saya merasa cemas kalau semisalnya dipandang kurang baik sama orang gitu, atau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang gitu kan ya, dalam bermain musiknya atau lifestyle-nya gitu ya. Tapi mungkin karena saya juga dapat insight gitu ya, yang untuk apa ya hal itu gitu, untuk apa jadi seperti memenjarakan saya sendiri gitu. Bener sih Kak. Iya sih Kak ya. Ini kalau misalnya kayak gitu kakak sempet nggak sih kayak kehilangan privasi gitu Kak? Sebenarnya gini, kalau saya jujur belum terpikir atau belum ada penghayatan sampai seperti itu gitu, karena dari awal saya memilih untuk berprofesi sebagai musisi gitu ya, artinya saya sudah paham konsekuensinya. Jadi diri saya ini sudah bukan
milik saya ya, maksudnya gimana ya, segala macam tentang saya gitu, segala macam informasi tentangku itu adalah bagian yang bisa dinikmati juga atau dilihat oleh banyak orang. Maka privacy yang seperti apa dulu gitu yang dibilang kehilangan gitu, karena selama ini saya merasa tidak juga sih gitu, karena yang mengontrol segalanya kan tetap saya gitu. Misalnya orang lain lihatnya dari Instagram gitu kan, ya saya cukup mengontrol apa saja yang boleh saya posting dan tidak saya posting gitu. Kalau saya posting artinya saya siap untuk dinilai oleh orang lain dan saya nggak masalah akan hal itu gitu loh. Benar sih Kak, jadi kayak memang semua yang kita lakuin atau semua yang kita posting juga gitu udah pasti kita juga pikir panjang juga soalnya kayak sama dampak yang kayak gimana gitu Kak. Jadi kalau misalnya dari privacy dari segi media sosial gitu ya sejujurnya saya belum pernah merasa bahwa saya kehilangan privacy. Nah kalau saya lagi di luar pun ya saya merasa bahwa saya hanya orang biasa gitu ya, spesial juga ya. Once saya punya mindsetnya gini gitu, saya hanya orang pada umumnya, tapi saya bermain musik gitu, jadi tidak perlu dispesialkan juga gitu. Maka akan lebih mudah untuk membawa diri di lingkungan gitu, mau makan di pinggir jalan, mau melakukan kegiatan sosial sama siapa, itu nggak jadi batasan gitu buat saya, tidak ada yang membebani saya gitu. Nah kalau mereka mau menspesialkan saya gitu ya itu hak mereka gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri ya hidup seperti orang biasa aja gitu, sama siapapun aja gitu, dan itu akan meringankan sih gitu. Bener sih Kak. Jadi ya kan kalau misalnya gini, ini kan berkaitan dengan privacy gitu ya, privacy misalnya saya lagi di mana gitu, terus kemudian ada yang minta foto atau dan lain sebagainya gitu, ya saya anggap itu adalah sebagai apresiasi mereka. Bukan berarti saya kehilangan privasi saya gitu ya, it's okay, itu hak mereka aja gitu. Pernah nggak sih kakak ngerasa terbebani gitu Kak sama ekspektasi dari masyarakat, dari publik kayak gitu Kak? Kalau terbebani sih enggak, sejujurnya enggak pernah gitu. Justru kalau dari orang lain enggak, tapi justru terbebani dengan atau bukan termotivasi dengan ekspektasi sendiri. Mungkin itu kali ya. Jadi memang udah dia orang lain tuh mau menilai apa terhadap musik saya, terhadap saya sendiri gitu ya, secara personal, saya nggak masalah gitu loh selama ini tuh sebenarnya gitu. Iya. Tapi kan kembali lagi ke karakteristik personal ya, pribadi gitu, bahwa setiap orang karena punya karakteristik masing-masing ya pasti appraisalnya juga masing-masing gitu. Penilaiannya juga masing-masing gitu. Iya sih Kak, jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi yang tinggi sama diri kita itu sebenarnya bukan menjadi beban tapi lebih ke motivasi ya Kak ya. Karena saya merasa bahwa saya selalu punya kebutuhan gitu ya untuk mencapai achievement gitu. Nah, ada jiwa-jiwa perfeksionis saya gitu. Nah, di situ mungkin yang perlu kita batasi gitu. Terkadang aku juga nggak bisa menghakimi diri sendiri terlalu gimana gitu. Terkadang yang penting saya udah coba gitu. Misalnya gitu ya, pengen bikin musik yang seperti ini, aduh tapi kok ini tuh kurang tuh pasti ada aja gitu. Nah disitulah bijak untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Saya tuh terkadang kalau udah sampai nggak puas gimana dikit lagi, tapi selalu ada yang nyetop lagi gitu, bahwa hey Sarah, kamu sudah berupaya dan ini hasilnya ya kita hargai, ini udah optimal kok, karena aku tahu proses kreatif di belakangnya kan gitu. Jadi ya memang kakak juga udah tahu prosesnya kayak gimana. Kalau misalnya itu pun tidak sebegitu ya dengan ekspektasi yang kakak pengenin dari awal, juga kakak udah ngerasa ya bersyukur gitu, karena ya semua perjalanannya juga udah diusahakan dengan sebaik mungkin pastinya ya Kak. Karena memang semuanya kan tidak pasti sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Iya sih Kak. Aku juga setuju sih. Dan kalau misalnya nih Kak,
Ada nggak sih kakak punya suatu momen di mana yang kakak tuh sebenarnya lagi ada masalah di pribadi kakak gitu ya kak, dan tetap harus biasa aja kayak pura-pura baik-baik aja di depan kamera, dan mungkin kasarannya kayak pas lagi kakak sebelum mau tampil itu ada ada yang buat emosi, ada yang buat apa sampai kakak tuh marah, tapi kakak pas udah mau tampil harus tetap oke, nggak ada apa-apa nih gitu. Nah itu gimana sih kak caranya biar bisa kayak gitu, atau Iya. pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Oh ya pasti dong, itu setiap ya walaupun kita perform gitu ya, mungkin lagunya bisa sama yang kita bawain gitu ya, tapi kan situasi kerjanya beda-beda nih gitu kan, bentuk stresornya nih beda-beda gitu, tantangannya beda-beda juga gitu. Nah cuman memang diperlukan stabilitas emosi, jadi kita tahu bagaimana meregulasi emosi yang baik itu seperti apa gitu kan. Emosi kan nggak harus marah, kesel, bete, nggak harus yang nuansanya negatif aja ya, positif pun kalau terlalu seneng juga kan jadinya kurang efektif gitu ya. Terkadang kalau udah seneng banget jadinya malah lose control gitu. Ya apapun harus bisa ada self control yang baik, yaitu dengan cara tahu bagaimana meregulasi yang baik, meregulasi emosi yang baik gitu. Nah kalau saya berpikir bahwa semuanya tuh ada part-partnya atau gimana ya, ada bagiannya gitu. Karena kita tuh multi role, kita tuh multi, perannya tuh multi gitu, nggak cuma satu. Saya di rumah jadi anak, di stage saya jadi performer gitu kan, turun dari stage ya saya jadi penonton gitu ya. Nah maksudnya tuh bagaimana kita bisa adjustment gitu, beradaptasi pada situasi dan role-role tertentu. Jadi maksudnya bukan lebih kepada berpura-pura gitu bahwa saya baik-baik saja, bukan, itu cenderung kurang tepat. Karena yang saya lakukan itu adalah skala prioritasnya apa nih, sekarang saya mau perform. Maka jika sebelumnya ada kondisi emosional yang tidak kondusif gitu ya, apakah perlu saya menggulung perasaan itu gitu ya, dan kemudian nanti imbasnya jadi performance saya tidak berkualitas gitu kan. Maka perlu ada yang diprioritaskan gitu. Maka saya memilih untuk gitu kan, untuk tidak mempermasalahkan perasaan yang mengganggu tersebut sebelumnya gitu. Berarti memang kakak apa yang kakak pengennya sekarang, mau tampil ya udah, semua bete-betenya, semua rasa-rasa keselnya langsung di stop langsung gitu ya kak ya. Tapi pasti biar jadi saya terima. Diterima ya langsung. Oke, saya lagi kesel, saya tapi perlu nggak untuk di-emphasize waktu sekarang gitu kan, nggak perlu gitu. Dan saya juga perlu fokus untuk bawain lagu, ya udah saya fokus ke situ. Begitu saya sudah turun, belum tentu saya dengan perasaan yang sama, bisa jadi saya jauh lebih baik perasaannya gitu kan ya. Betul. Pas beres perform gitu, masa saya pas sudah beres perform langsung saya bete lagi kan, ya nggak gitu juga gitu. Karena perasaan itu kan sangat cepat berganti gitu. Pasti juga ya ada momen pengalaman kayak gitu, tapi ya balik lagi dengan cara kita berpikir sama mengelola emosi ya kak ya. Iya betul. Bagaimana caranya mengelola emosi. Betul banget. Nah kita tahu nih kak bahwa di dunia digital ini media sosial tuh kan punya dua sisi lah ya kak ya. Ada yang mendukung, tapi juga ada yang kadang menyerang atau nyenggol-nyenggol gitu kak. Nah sebagai seorang public figure itu pasti ada lah kak, mungkin 1-2 komentar negatif atau hate comment yang masuk. Nah itu gimana sih kak caranya kakak menghadapi itu dan juga caranya merespon? Iya baik, komentar-komentar itu pasti ada aja gitu. Kalau misalnya terlalu hate speech gitu ya, yang emang udah ini destruktif nih gitu ya, ini udah menyerang personality dan tidak etis gitu, ya saya berhak untuk mengamankan akun saya. Dan memang sudah ada pilihannya juga kan di media sosial, baik itu mau YouTube, mau itu Instagram dan lain sebagainya, itu kan sudah ada gitu, bisa di filter gitu kan. Ya kita melakukan antisipasi seperti itu, filter setiap komen yang ada. Nah tapi kalau misalnya ternyata komennya tidak terfilter gitu ya, dan saya membacanya gitu,
Saya tidak cepat-cepat melakukan judgement. Bisa jadi apa yang saya lakukan justru kurang tepat gitu. Maka saya berdiri untuk di berbagai macam perspektif dulu gitu. Misalnya gini ya, saya misalnya saya perform gitu ya, terus saya posting gitu, terus ada yang komen gitu, Teh Sarah kok performnya sampai keringatan gitu sih, emangnya apa, dan lain sebagainya. Oke, saya berdiri dulu di perspektif dia gitu. Emang ada yang salah? Ini hanya ekspektasi dia saja. Berarti ya tidak perlu ditanggapi dengan serius dong gitu, dan tidak perlu mempengaruhi kondisi emosional aku juga gitu. Jadi gitu sih. Jadi saya, walaupun saya mendengar komentar yang tidak baik gitu ya, karena saya sudah siap untuk disukai, maka saya siap untuk tidak disukai juga gitu. Itu prinsip yang harus dipegang dari awal, menurutku ya gitu ya, dan itu memang saya pegang gitu. Jadi it's okay teman-teman nggak suka, karena ya kalau ada yang suka pasti ada juga yang nggak suka gitu. Jadi saya udah siap, oke, mereka nggak suka sama postingan ini, mereka nggak suka sama yang ini, and it's okay, karena saya pengen posting ya hanya untuk menunjukkan sisi saya aja gitu. Nah seperti itu. Jadi komentar atau orang yang misalnya orang-orang lagi marah gitu, orang marah sama saya dan lain sebagainya, apa perlu saya marah balik? Sebentar dulu gitu, marahnya kenapa? Ternyata tidak konstruktif ke saya, maka saya tidak izinkan dia. Saya tidak izinkan emosi dia itu masuk ke, atau saya serap emosinya. Maka ya saya cukup memberikan respon yang apa adanya, flat aja juga. Itu flat atau bahkan tidak merespon juga kan adalah sebuah respon gitu. Betul sih Kak. Karena memang prinsip tadi yang di awal sih, kalau misalnya siap untuk disukai sama orang juga siap untuk tidak disukai gitu kan, karena ya seorang public figure juga nggak bisa ngikutin atau mengiyakan semua ekspektasi dari masyarakat ya Kak ya. Jadi ya pasti juga itu hal yang wajar, mungkin ada yang nggak suka juga gitu ya. Balik lagi sama diri kita sendiri, bagaimana cara meresponnya ya Kak. Iya, betul banget. Setuju sih sama dengan opininya kakak juga. Aku jadi kebuka juga sih pikirannya ya. Memang kita nggak bisa ngeiyain semuanya harus sesuai sama apa yang mereka inginkan gitu. Karena ya diri kita sendiri dan juga kita yang menjalani, ya sudah itu gitu. Yes, betul banget deh Hasna. Intinya kalau saya mau jadi public figure juga harus kuat mental ya Kak ya. Iya. Betul. Nah, tapi pasti kan ada batas kesabarannya tuh Kak. Semua orang juga pasti punya batas kesabarannya. Nah kakak pernah gak sih benar-benar capek banget atau stres banget, atau kayak udah deh kepikiran untuk menyerah atau menarik diri dari dunia hiburan gitu Kak? Mungkin lebih kepada ini ya. Jadi saya sudah menetapkan tujuan dari awal. Saya komitmen sama itu. Saya berkarya itu untuk menunjukkan eksistensi saya pernah hidup di dunia. Jadi it's just like a step that you can take back gitu loh. Jadi nggak pernah tuh merasa menyesal atas pengambilan keputusan, apalagi tujuan yang sudah ditetapkan sejak lama gitu. Paling kalau saya misalnya lagi lelah gitu ya, bukan berarti saya ingin berhenti menjadi musisi gitu. Terserah deh, maksudnya being public figure dan lain sebagainya ya, atau ya public figure itu kan gimana ya, sebenarnya cita-cita saya tuh jadi musisi gitu. Kalau public figure itu adalah nilai plusnya gitu. Nah oke, tapi sekarang kan realitasnya harus diterima keduanya gitu. Musisi iya, oke, ternyata dari karya saya juga ternyata menginspirasi, lalu banyak orang yang belajar dari saya gitu kan ya, lalu mungkin teknik-teknik harmonikanya atau nyanyinya gitu ya, di copy, di modeling gitu ya sama mereka gitu. It's okay ya, oke, berarti itu adalah hal yang perlu saya terima gitu. Nah paling kalau misalnya saya lagi capek gitu, capeknya tuh lebih kepada saya butuh waktu untuk recharge energy. Jadi saya cukup bukan menarik diri ya, lebih kepada saya istirahat aja.
nggak main medsos, saya fokus ke hal lain kayak workout atau olahraga yang saya suka gitu, main tenis, archery, inline skate, apapun aktivitas yang saya suka gitu. Karena ya memang harus tanggung jawab sama apa yang kita udah pilih di awal kan Kak. Jadi ya kalau misalnya capek ya itu memang udah fasenya kan Kak ya. Iya betul. Ya tinggal kita caranya ya mencari biar nggak fokus kecapean terus, ya udahlah kita cari aktivitas lain yang lebih seneng. Toh juga ada fasenya juga kan kita juga seneng lagi, betul nggak Kak? Iya betul. Nah nggak kerasa nih Kak, kita udah lama banget nih Kak ternyata ngobrolnya, dan obrolan hari ini tuh benar-benar insightful banget loh Kak. Dari cerita Kakak tuh amin. Aku jadi banyak tahu caranya mengelola emosi itu ternyata sangat penting. Mungkin nggak cuma di dunia hiburan, tapi ya di in real life juga itu sangat penting buat mengelola emosi ya Kak ya. Yes. Dan juga bisa memilih apa yang harus dipikirin sekarang, apa yang bisa dipikirin nanti, biar nggak terlalu stres gitu kan Kak ya. Nah terakhir nih Kak, ada pesan nggak Kakak buat sobat Soul Talk yang mungkin sering melihat kehidupan public figure hanya dari media sosial? Apa ya? Ya perlakukan mereka seperti dirimu ingin diperlakukan, gitu aja sih. Singkat tapi dalam tuh Kak. Iya, we're just a human kan, semuanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Bener banget, setuju banget sih sama opini-opini dan juga pesan Kakak ini sangat-sangat powerful banget. Aduh. Amin. Intinya sih ya tentang mengelola emosi dan juga tentang kesehatan mental itu juga sangat-sangat penting ya Kak, karena yang aku tahu sih kan ya mengelola emosi kan juga bagian dari kesehatan mental yang sangat pentingnya, sama pentingnya justru malah kayak kesehatan fisik sendiri, yang jadi kita juga harus lebih aware sama hal itu gitu. Betul banget. Thank you banget Kak Sarah udah mau sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Dan meluangkan waktunya buat Sobat Soul Talk. Semoga episode ini bisa kasih kalian perspektif baru tentang apa yang terjadi di balik layar kehidupan seorang public figure. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan kalian juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!